Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Kalau dosa, misal dosa selain kesyirikan, dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa misalnya, kemudian pelakunya belum sempat bertaubat dan dia sudah meninggal dunia misalnya, masih ada harapan untuk bisa masuk surga, ikhwan. Kalau pelakunya belum sempat bertaubat dari dosa di bawah kesyirikan ini, meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Tapi kalau sudah dosa syirik, dosa meminta kepada kuburan, dosa minta perlindungan kepada benda-benda yang dikeramatkan, dosa minta kepada dukun dan paranormal, maka kalau pelakunya belum sempat bertaubat di dunia ini, lantas lebih dahulu meninggal dunia, tertutup rapat pintu taubat tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, pembahasan kita pada subuh ini berbeda dengan pembahasan kita pada subuh-subuh sebelumnya, karena insyaallah pada subuh ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat besar, larangan Allah Ta'ala yang paling besar dalam kehidupan seorang muslim, yaitu larangan berbuat kesyirikan. Yang kita ambil materi ini dari kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Materi ini sangat penting, mengingat jika seorang hamba terjatuh ataupun melakukan perbuatan kesyirikan ini, itu semua amal yang pernah dilakukan bisa terhapuskan. Pelakunya bisa keluar dari agama Islam dan terancam kekal dalam api neraka selama-lamanya. Sehingga perlu untuk kita mengetahuinya, sebagaimana kata seorang penyair, "Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi, faman lam ya'riful khaira min asy-syarri waqa'a fihi." Aku tahu keburukan bukan untuk berbuat jahat, namun untuk aku bisa menghindarinya. Siapa yang tidak tahu keburukan, tidak bisa membedakan kebaikan dengan keburukan, dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu, di subuh hari ini kita akan mempelajari tentang keburukan yang paling buruk, keburukan yang paling, larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling besar, ya, yaitu kesyirikan. Semoga dan kita membahas hal ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menghindarkan diri kita terperosok ataupun terjatuh ke dalamnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun al-khawfu minasyirki. Al-muallif rahimahullah menyebutkan bab rasa khawatir atau takut dari perbuatan kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di bawah perbuatan dosa menyekutukannya tersebut. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ayat ini menunjukkan betapa besar dosa yang namanya dosa syirik tersebut. Lantas apa itu dosa syirik? Ikhwati fillah rahimakumullah, dosa syirik dijelaskan oleh para ulama, yang namanya syirik itu adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang apa itu dosa syirik, maka beliau mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan bagi Allah itu tandingan padahal Dia yang menciptakan dirimu.
Maksudnya tandingan di sini adalah tatkala kita beribadah kepada Allah, kita mengharap pahala dari Allah, namun selain itu juga kita mengharap yang lainnya dari orang lain. Misal seseorang yang sedang sholat, ya, ini contoh syirik kecil ini. Seorang yang sholat, di samping dia mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun niat dalam hatinya yang lain adalah agar dikatakan oleh orang yang alim, atau agar dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang rajin. Nah, harapan seperti ini, ya, harapan seperti ini disebut dengan nama syirik, dan ini adalah syirik kecil, ya. Ini adalah syirik kecil. Syirik besar, sebagaimana kita ketahui, yang namanya syirik besar itu adalah ketika kita melakukan suatu peribadatan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu bahwa yang namanya ibadah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah setiap sesuatu, baik itu perkataan ataupun perbuatan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ini namanya ibadah. Sehingga ketika kita memohon pertolongan, ketika kita memohon perlindungan, maka itu adalah ibadah. Permohonan pertolongan, permohonan perlindungan itu adalah ibadah. Karena dia ibadah, maka permohonan pertolongan dan juga permohonan perlindungan itu, ya, yang kita kenal dengan nama doa, ketika kita berdoa mengharapkan pahala ataupun mengharapkan perlindungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita panjatkan permohonan kita tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita ingin kesembuhan, kita mintakan kesembuhan kita itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga kita ingin, misalnya ada barang kita yang hilang, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan barang kita tersebut, kita melakukan apa yang disyaratkan ataupun yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tatkala kita melakukan hal tersebut kepada yang lainnya, mendatangi misalnya paranormal ataupun orang dukun dan paranormal misalnya, maka di situ berarti kita telah melakukan kesyirikan. Ikhwati fillah rahimanallah. Demikian juga menyembah, ya, meminta kepada selain Allah. Meminta ini adalah doa, ikhwan, ya. Karena dia doa, seharusnya kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Tapi tatkala kita meminta atau mengajukan permintaan kita itu kepada selain Allah, misal kepada kuburan, kepada benda-benda yang dikeramatkan, maka di situ kita telah terjatuh kepada perbuatan kesyirikan, dan syiriknya ini syirik besar, ya. Syiriknya ini syirik besar. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang syirik besar, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya, dan dia mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, merupakan khalilullah, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattakhadha Ibrahim khalila. Allah berfirman mengatakan, dan dia menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah pun juga memohon kepada Allah agar dia dihindarkan dari perbuatan kesyirikan ini. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari perbuatan menyembah patung-patung, ya, menyembah kepada patung-patung. Al-asnam artinya patung-patung. Kalau Nabi Ibrahim yang merupakan kekasih Allah saja demikian rasa takutnya, demikian permohonannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dijauhkan dari penyembahan kepada selain Allah, maka seyogialah kita, ya, seyogialah kita
lebih utama untuk melakukan atau memohonkan perlindungan tersebut kepada Allah tabaraka wa taala. Di sini dalam ayat ini, wajnubni wa baniya na'budal asnam, yaitu Ibrahim ayat 25, ayat 35, Nabi Ibrahim yang minta perlindungan kepada Allah karena rasa khawatirnya kepada perbuatan kesyirikan ini, ikhwan. Oleh karena itu, kalau beliau saja berdoa seperti itu kepada Allah tabaraka wa taala, maka hendaklah kita merasa khawatir untuk terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan itu. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, di antara bentuk kesyirikan itu adalah ketika kita memohon kepada kuburan, mengagungkan kuburan, ikhwan, ya, mengagungkan kuburan. Ini di antara salah satu bentuk kesyirikan. Padahal di dalam Al-Quran, dalam surat Fatir ayat 14 dan ayat 15, Allah Azza wa Jalla sudah jelas-jelas mengatakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah tabaraka wa taala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah tabaraka wa taala, yakni orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini bagi orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan, ya. Bagi orang yang meminta kepada kuburan-kuburan tersebut. Kata Allah dalam surat Fatir ini, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia, ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak mampu memberikan apa yang kalian minta, walaupun hanya sebesar, seukuran, seutas kulit ari. Qitmir itu artinya kulit ari. Kurma tersebut, bijinya itu dibungkus oleh satu selaput yang bening, itu transparan karena saking tipisnya. Itulah kulit ari. Dan Allah tabaraka wa taala menyatakan dalam ayat ini, dalam surat Fatir ini, ya, 14 dan 15 ini, Allah mengatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru yang sudah meninggal dunia tersebut, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak mampu untuk memberikan apapun yang kalian minta, walaupun hanya sepele seperti kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian meminta kepadanya, mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Ini kata Allah tabaraka wa taala. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya kalian meminta kepadanya, mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Seandainya mereka mampu mendengarkannya. Antum melihat kata Allah tabaraka wa taala, in tad'uhum la yasma'u du'akum walau sami'u. Seandainya mereka ini yang sudah meninggal dunia ini mampu mendengarkan permintaan kalian, mastajabu lakum, mereka tidak mampu untuk mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti pada hari kiamat, kalian yang meminta kepadanya dan dia yang kalian mintai akan bertengkar, saling salah menyalahkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ini keadaan orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan sungguh betapa banyak sekali hal ini di masyarakat kita, dengan alasan ziarah kubur. Ikhwati fillah rahimakumullah, ziarah kubur diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu pernah aku larang kepada kalian berziarah kubur, sekarang ziarahilah, karena sesungguhnya ziarah kubur tersebut dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Yang dahulu para sahabat, sebelum iman mereka begitu bagus, sebelum keimanan mereka bagus, ya dilarang oleh Rasulullah SAW
berziarah kuburan karena masih percaya dengan apa-apa yang dapat dari kuburan tersebut. Mereka percaya kuburan tersebut masih bisa memberikan manfaat, kuburan tersebut masih bisa memberikan mudarat. Makanya dilarang oleh Rasulullah SAW pada saat itu mereka berziarah kuburan. Tatkala keimanan mereka sudah kuat, diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk berziarah kuburan. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu aku pernah larang kalian berziarah kuburan, namun sekarang ziarahilah karena sesungguhnya ziarah kubur tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Namun kuburan yang dimaksudkan di sini adalah kuburan umum. Berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang. Mereka menentukan satu kuburan yang dia diziarahi, dan ternyata subhanallah ya, di kuburan tersebut bukan saja berdoa untuk ahli mayit tersebut, bukan mengatakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang, bukan. Namun mereka meminta melalui orang yang sudah meninggal dunia tersebut, dan ini syirik besar. Syirik yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan dia mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa saja yang dia kehendaki. Ini firman Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Allah nyatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru selain Allah, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia, ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak mampu memberikan apapun walaupun seperti seutas kulit ari. Ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian meminta kepada mereka, kata Allah tabaraka wa taala, mereka tidak mampu mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u, dan seandainya mereka mampu mendengarkannya, mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka yang kalian mintai dan kalian memintai mereka itu saling bertengkar, saling salah menyalahkan kenapa dahulu meminta kepada mereka. Ini akibat dari perbuatan kesyirikan, ikhwan. Wa qala Ibnu Mulaikah, seorang sahabat bernama Ibnu Mulaikah mengatakan Adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Ibnu Mulaikah, afwan, beliau adalah seorang tabi'in, ya, seorang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, namun dia bertemu dengan sahabat dan beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Beliau bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Apa kata beliau? Adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan 30 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi. Semua mereka itu, ya, ke-30 sahabat tersebut, semua mereka tersebut merasa khawatir akan terjatuh ke dalam perbuatan nifaq. Nifaq itu artinya perbuatan, ya, munafik. Nifaq itu perbuatannya, munafik itu orangnya. Apa itu nifaq? Nifaq itu artinya adalah menyembunyikan sesuatu yang selain apa yang ditampakkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya dia misalnya kafir, tapi di depan orang muslim dia mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, ya. Ini namanya nifaq. Dia musyrik, namun di hadapan orang mukmin dia mengatakan dirinya sebagai orang mukmin. Ini namanya nifaq. Dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an yang 30 orang yang ditemukan oleh Ibnu Mulaikah ini semuanya merasa khawatir, ya, akan ada rasa kemunafikan dalam diri mereka. Mereka khawatir seperti itu. Adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaqa ala nafsihi. Mereka semua khawatir, ya,
terhadap diri mereka ada kemunafikan seperti itu. Kalau para sahabat saja khawatir ada rasa kalau mereka khawatir terhadap kemunafikan ada dalam diri mereka, padahal sahabat-sahabat ini ikhwan ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala terjadi perjanjian Hudaybiyah pada waktu itu tahun 6 Hijrah, baginda Rasulullah SAW dibaiat oleh 1.400 para sahabatnya. Allah nyatakan dalam Al-Quran ya, tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat kepadamu hai Rasulullah, hai Muhammad, yang berbaiat di bawah pohon Ridwan, di bawah pohon Ridwan, yang dikenal dengan namanya Baiatur Ridwan. Sehingga mereka itu para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang yang membaiat Rasulullah SAW tersebut, itu dijamin masuk surga keseluruhannya. Namun walaupun mereka mendapatkan jaminan masuk surga, begitu besar rasa khawatir mereka, ada rasa munafik atau ada rasa kemunafikan dalam diri mereka. Itu para sahabat ikhwan. Begitu mereka merasa khawatir akan ada kemunafikan dalam diri mereka. Oleh karena itu, kalau mereka saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala khawatir terhadap dosa nifak ini, dan dosa nifak ini ada nifak al-asghar, ada nifak al-akbar juga. Ada munafik kecil, ada munafik besar. Kalau munafik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau munafik kecil itu ya tidak seperti itu. Mereka khawatir terhadap kemunafikan dalam diri mereka, maka kita lebih pantas untuk merasa khawatir dari dosa tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah syirik kecil, kata baginda Rasulullah SAW. Hal yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka beliau pun ditanya apa syirik kecil itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirik kecil itu adalah ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya ini apa arti riya? Riya itu artinya adalah tatkala seseorang melakukan satu amalan, seseorang melakukan suatu perbuatan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun niatnya adalah agar dia dilihat oleh orang. Niatnya adalah agar dia dikatakan alim oleh orang, agar disanjung, mendapatkan sanjungan dari orang. Ini namanya riya ikhwan. Misalnya dia bersedekah 100 juta, misal dia bersedekah ya, kemudian ditampakkan ataupun diceritakan kepada orang lain kalau dia bersedekah sekian, agar dikatakan dermawan oleh orang, dalam hatinya agar dikatakan dermawan oleh orang. Riya namanya nih ikhwan. Ini namanya riya. Dia ketika bersedekah tersebut pertama mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua dia mengharapkan sanjungan dari orang lain. Ini namanya riya. Dan riya ini kalau ada dalam hati kita, maka sungguh ibadah yang kita lakukan yang diiringi oleh riya tersebut itu tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ibadah tersebut agar diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala harus murni karena Allah yang kita lakukan. Harus murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala kita menegakkannya. Tidak ada embel-embel ingin mendapatkan sanjungan dari orang, ingin dikatakan alim oleh orang, atau ingin dikatakan orang yang Masya Allah oleh orang lain. Tidak, semata-mata kita melaksanakannya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ini sangat dikhawatirkan oleh beliau. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Dosa yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil, kata baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ar-riya, yaitu riya, kata baginda Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mengatakan hal ini? Yaitu di hadapan sahabat-sahabatnya, yang di mana sahabat-sahabatnya ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun walaupun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir dari perbuatan riya ini.
yang dapat mengakibatkan apa yang mereka lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya para sahabat kalau kita lihat subhanallah, ya, mereka sangat ikhlas atau begitu ikhlas dalam melaksanakan setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Karena mereka telah diberitahukan oleh baginda Rasulullah SAW, jika ada riya, jika ada sum'ah itu ya ketika kita melakukan suatu amalan, misalnya kita membaca Al-Quran, sengaja kita besar-besarkan bacaan kita agar dikatakan oleh orang lain sebagai orang yang qari, pembaca Al-Quran yang bagus bacaannya, disanjung. Nah ini namanya sum'ah. Sum'ah dan riya ini merupakan dosa syirik, dan itu adalah syirik kecil. Itu dosa yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan oleh baginda Rasulullah SAW terjadi kepada sahabat beliau SAW. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, ya, hendaklah kita meninggalkan dosa-dosa syirik ini, syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik besar ini seperti contoh yang kita sebutkan tadi adalah meminta kepada kuburan, mempercayai benda-benda yang dikeramatkan. Ini syirik besar, ikhwan. Misal ada keris yang dikeramatkan, atau ada benda atau ada tempat yang dikeramatkan, kita meminta kepada benda tersebut. Seharusnya permintaan ini, permohonan ini ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi kita alihkan, kita kesampingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu adalah syirik besar. Tadi kita sebutkan bahwa ibadah itu, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah itu sebagaimana kita sebutkan tadi sangat luas sekali cakupannya. Meminta, memohon perlindungan, meminta keselamatan, meminta kejayaan, meminta apa saja, ya, permintaan tersebut itu adalah ibadah. Maka seharusnya karena dia ibadah, maka seharusnya kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba antum lihat bagaimana Rasulullah SAW berkata kepada seorang anak kecil bernama Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Wahai nak, aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, yaitu laksanakanlah syariat-syariat Allah maksudnya, maka engkau akan dapatkan pertolongan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi. Jika engkau meminta, minta kepada Allah, kata Rasulullah SAW. Coba antum lihat, Rasulullah memerintahkan kepada anak kecil untuk bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Idza sa'alta, jika engkau meminta, fas'alillah, mintalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billahi, dan jika engkau meminta pertolongan, mohon pertolongan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kata Rasulullah SAW mengajarkan anak kecil untuk selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya seandainya umat manusia ini dari manusia pertama sampai manusia terakhir bersatu padu untuk memberikan satu manfaat kepadamu, bersatu padu untuk memberikan satu faedah kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, maka sungguh mereka tidak akan mampu memberikan manfaat tersebut kecuali manfaat apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan seandainya mereka itu bersepakat untuk mencelakakan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in katabahu Allahu 'alaika, sungguh mereka tidak mampu untuk memberikan kecelakaan tersebut kepada dirimu kecuali kecelakaan yang telah Allah tuliskan akan menimpamu. Sehingga dengan demikian semua kejadian ini sudah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kebaikan yang akan kita dapatkan, keburukan yang akan menimpa diri kita, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Yang bisa merubahnya hanyalah doa saja, doa yang dipanjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Doa yang dipanjatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau sudah demikian, kalau demikian keadaannya, lantas kenapa kita meminta kepada selain Allah? Lantas kenapa kita memohon perlindungan tersebut kepada selain Allah? Yang dimana permohonan perlindungan ataupun permintaan perlindungan kepada selain Allah tersebut merupakan perbuatan kesyirikan. Bahkan itu merupakan kesyirikan yang besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala jika pelakunya meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Bukankah sekarang kita baca di berbagai media sosial, orang ketika mau masuk pegawai dari ASN misalnya, menjadi ASN, pembukaan sipil negara, banyak di antara calon-calon tersebut membeli ajimat-ajimat ya, yang dimana dengan ajimat tersebut mereka berharap dimudahkan mendapatkan jawaban ataupun bisa dimudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa itu merupakan perbuatan syirik, ikhwan, dan itu merupakan syirik besar. Sungguh banyak sekali masyarakat kita yang melakukan perbuatan seperti itu sekarang ini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang ke-19 dalam Arba'in Nawawiyah ya, itu nanti insya Allah akan kita pelajari. Rasulullah mengajarkan anak kecil seperti itu untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau memohon perlindungan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya apapun kejadian yang terjadi di alam jagat raya ini, itu sudah ditulis oleh Allah dengan rinci. Apapun yang akan kita dapatkan sudah Allah tuliskan, sudah Allah tetapkan. Sesuatu yang tidak akan mengenai diri kita, tidak akan mengenai diri kita selama-lamanya. Sehingga dengan demikian, karena semuanya sudah rapi ditulis oleh Allah Tabaraka Ta'ala, perlu apa kita meminta kepada hambanya, meminta perlindungan, meminta pertolongan, meminta apapun kepada hambanya tersebut. Kata baginda Rasulullah SAW di penghujung hadis itu, rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena penulis yang digunakan oleh Allah untuk menulis takdir itu sudah diangkat dan tulisan itu pun sudah kering, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah, apapun yang akan kita lakukan, baik itu perbuatan satu yang kita harapkan kebaikan, kita mohon kebaikan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah kita memohon bantuan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bantuan yang biasa dilakukan oleh orang sekarang ini adalah meminta kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Masyarakat kita di Lombok ini ya, ada kebiasaan mereka kalau mau berhaji, mau berumrah, meminta perlindungan ke satu kuburan yang ada di Batu Layar di sana. Kuburan Makam Lalu namanya di Batu Layar. Meminta ke sana agar diberikan keselamatan, diambil air yang ada di sana, kemudian dia berwudu dengan air tersebut ya. Itu syirik besar, ikhwan. Pelakunya kalau belum bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekal dalam api neraka. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa saja yang dikehendaki. Kalau dosa, misal dosa selain kesyirikan, dosa meninggalkan sholat, dosa meninggalkan puasa misalnya, kemudian pelakunya belum sempat bertaubat dan dia sudah meninggal dunia misalnya, masih ada harapan untuk bisa masuk surga, ikhwan. Kalau pelakunya belum sempat bertaubat dari dosa di bawah kesyirikan ini, meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk dia masuk surga. Tapi kalau sudah dosa syirik, dosa meminta kepada kuburan, dosa minta perlindungan kepada benda-benda yang dikeramatkan, dosa minta kepada dukun dan paranormal, maka kalau pelakunya belum sempat bertaubat di dunia ini, lantas lebih dahulu meninggal dunia, tertutup rapat pintu taubat tersebut.
tertutup rapat pintu surga tersebut sehingga dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Lihat antum baca ya firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surat An-Nisa ayat 116. Oleh karena bahayanya namanya dosa syirik ini, ikhwan, ya. Karena bahayanya namanya dosa syirik ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita baca di penghujung solat kita, agar kita baca di tempat-tempat mustajabah, kita melakukan doa di situ, agar kita baca di waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun ya Allah dari perbuatan menyekutukanmu yang tidak aku ketahui. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita membaca doa ini, agar kita terhindar dari kesyirikan ini. Ketahuilah ikhwati fillah rahimakumullah, kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar. Kesyirikan ini merupakan induknya dosa besar, kesyirikan ini. Kalau seorang sudah melakukan kesyirikan ini lantas tidak bertaubat kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia, itu kekal dalam api neraka ancamannya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala yang kita bacakan dalam surat An-Nisa 116 ini. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun apa yang pernah dilakukannya itu akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala semuanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, kata Allah tabaraka wa taala. Wahai Muhammad, seandainya engkau yang melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, semua amalanmu itu akan terhapuskan, kata Allah tabaraka wa taala. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang yang merugi, kata Allah tabaraka wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad saja diancam seperti itu, maka bagaimana lagi dengan diri kita kalau kita melakukan kesyirikan tersebut? Oleh karena itu selalu kita ingat doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan kesyirikan menyekutukanmu yang tidak aku ketahui. Ini doa diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari? Beliau SAW mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan meminta kepada selain Allah. Nid itu artinya meminta kepada selain Allah berupa tandingan-tandingan. Misal apa tandingan? Contohnya misalnya adalah dukun yang dia mintai pertolongannya agar dia dijaga, dukun yang dia mintai agar karirnya ini terus meningkat, dukun yang dia mintai agar penyakitnya ini dihilangkan. Apa kata Rasulullah SAW? Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan masih meminta kepada dukun tersebut, ya, nid, meminta kepada suatu selain Allah tersebut berupa dukun dan yang lainnya ini, kata Rasulullah SAW, dakhalan nar, pasti masuk neraka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tabaraka wa taala, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, Allah haramkan baginya surga. Ikhwan, kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah nyatakan, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguh orang-orang yang meminta
yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala itu diharamkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada tempat kembali kecuali neraka bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini firman-firman Allah tabaraka wa taala yang menyatakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya, berbuat kesyirikan bahwa mereka tidak akan masuk dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Tidak lama kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan yang kekal, yang abadi itu nanti di akhirat, ikhwan. Kehidupan yang kekal, abadi itu adalah di akhirat. Oleh karena itu, hendaklah yang kita tuju, yang kita inginkan adalah kehidupan kekal di akhirat ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita menghindar di dunia ini, kita hindarkan diri kita dan keluarga kita dari perbuatan dosa kesyirikan ini. Jangan sampai kita merugi di akhirat gara-gara kita melakukan kesyirikan di dunia ini. Meminta perlindungan kepada paranormal, meminta perlindungan kepada para dukun dan yang lainnya. Dan itu merupakan perbuatan kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Kata baginda Rasulullah SAW juga dari hadis Jabir bin Abdullah, kata beliau, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yaitu meninggal dan dia tidak melakukan perbuatan menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, itu dipastikan masuk neraka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, ya, hendaklah kita hindarkan diri kita ini dari perbuatan kesyirikan ini. Kita buang semua dahulu yang pernah kita percayai dari azimat-azimat atau dari apa yang diberikan oleh dukun-dukun dan yang lainnya. Kita buang semuanya. Kita gantungkan diri kita hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sungguhnya kalau kita masih bergantung kepada benda-benda tersebut, maka sungguhnya kita masih melakukan perbuatan kesyirikan itu. Allah tabaraka wa taala berfirman mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakan, hai Muhammad, Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat kita bergantung. Tatkala kita masih menggantungkan diri kita pada benda-benda yang dahulu kita agungkan misalnya, maka berarti kita masih berbuat kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena sungguhnya ada orang yang kalau sudah menggunakan benda ini, ya, misalnya sabuk, berupa sabuk misalnya, kalau dia sudah menggunakan benda ini, kemanapun dia keluar dia akan merasa pede, dia akan merasa berani, tidak ada rasa takutnya. Tapi tatkala dia lepaskan benda ini, di situ dia akan merasa khawatir dan merasa takut, sehingga dia telah menggantungkan dirinya pada benda tersebut, yaitu berupa sabuk tadi. Dan ini adalah syirik besar, ikhwan. Ini syirik besar. Oleh karena itu, seseorang yang telah melakukan kesyirikan ini, apalagi syirik besar ini, itu kalau dia meninggal dunia dan belum sempat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ancamannya kekal dalam api neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya kata Allah tabaraka wa taala, siapa saja yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh tidak akan masuk surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi mereka. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebelum kita tutup kajian kita ini, kita lapaskan sama-sama doa agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan. Ana tuntun, ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan voice, ya, melalui pesan voice insyaallah, untuk kita bisa menghafalkan doa-doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan kesyirikan
atau perbuatan menyekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang telah kulakukan yang tidak aku ketahui. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dari perbuatan kesyirikan. Semoga dengan kita membahas materi ini ya, dapat kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kita terhindar dari perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa taala yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Hadza wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian semuanya.